Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ingkang kula hormati pengurus takmir Masjid At-Taqwa Kebomas, ingkang kula hormati jamaah Bapak Ibu, mugi panjenengan kula sedaya tansah keparingan rahmat petunjuk terbaik saking Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita bersyukur subuh ini Allah mentakdirkan kita kembali untuk hidup setelah ditidurkan semalam, dan mudah-mudahan hari ini ditakdirkan Allah hidup kita jauh lebih baik daripada hari-hari yang telah kita lewati di sekian waktu yang lalu. Salawat salam mudah-mudahan tetap dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kula hormati, sesuai jadwal insya Allah saya diberi waktu kurang lebih 30 sampai 45 menit, karena hari ini subuhnya agak beranjak mendekati pagi. Insya Allah maksimal sekitar 30 menit. Yang kedua, pangapunten sangat ketika banyak guru yang lebih senior berada di masjid ini, rasanya ilmu ini hilang kabeh. Maka nyuwun sewu dumateng Pak Poroyahi, saya akan mencoba berbagi sedikit hal tentang keagamaan ini, karena jujur saja saya bukan alumni pondok pesantren, kapasitas keilmuan saya juga masih minim. Untungnya saya tinggal di Pondok Permata Suci, jadi bukan alumni pondok tapi tinggal di pondok, Pak, di Pondok Permata Suci. Jadi itu mudah-mudahan membawa semangat untuk selalu thalabul ilmi. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan memulai kajian ini dengan membaca sebuah ayat di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Dalam ayat ini Allah menyampaikan kepada kita semua, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa tidaklah mungkin keberlangsungan kehidupan manusia itu akan terjadi tanpa ada ikatan pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, sebagaimana apa yang telah dikampanyekan oleh sebagian kelompok manusia yang mengaku sebagai kaum LGBT. Maka Allah menjelaskan sungguh tidaklah mungkin pernikahan sesama jenis maupun hal-hal yang menyimpang dari kodrat Allah itu akan melanjutkan kelangsungan kehidupan manusia. Kemudian kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Ada pelajaran menarik dari ayat ini yang baru saya dapati ketika alhamdulillah
bulan ini atau tahun ini saya ditakdirkan Allah untuk bisa beribadah ke tanah suci. Sesampai di sana yang pertama kali saya perhatikan, banyak manusia dengan berbagai tipe, yang ketika kita ketemu pertama kali kita sudah bisa menyimpulkan kalau ini orang Bangladesh dengan janggutnya yang dicat kemerah-merahan, kalau ini orang Turki dengan pakaian yang rapi dan jenis kain umroh yang berbeda, kain ihram yang berbeda. Oh, ini orang India, ini orang Pakistan, dan bermacam-macam ciri khas mereka. Dan harus kami akui bahwa ketika saya sholat bersama jamaah Turki, tentu saya yang paling jelek dan paling kecil. Artinya apa? Ketika Allah menciptakan manusia berbeda-beda itu, maka kita kemudian hanya dengan melihat postur, melihat bahasanya, melihat cara bicaranya, kita akan tahu bahwa mereka itu berbeda dengan kita dalam beberapa sisi dan memiliki kesamaan dalam banyak hal. Coba kita bayangkan, kalau semua manusia diciptakan Allah dengan postur yang sama, dengan bahasa yang sama, dengan ciri khas yang sama, betapa sulitnya kita untuk menentukan siapa lawan bicara kita. Betapa sulitnya ikatan perjodohan, karena semua wanita diciptakan sama dan sama-sama cantik, dengan model yang sama. Maka kemudian Allah dengan menunjukkan tanda kebesarannya itu, Dia menciptakan manusia bermacam-macam itu, maka timbullah rasa cinta, timbullah rasa kasih sayang, karena perbedaan itu memberikan makna dalam kehidupannya. Kemudian dilanjutkan, sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah mereka yang paling bertakwa. Maka kemudian di dalam banyak hal kita tidak tahu siapa yang paling bertakwa di antara kita. Bisa jadi yang bicara ini belum tentu lebih bertakwa daripada yang sedang duduk di belakang. Maka manusia yang paling mulia di antara kita adalah manusia yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Bapak Ibu yang saya hormati, saya senang sekali bisa hadir di tempat ini, karena ini barangkali pertama kali saya bisa berdiri di mimbar di masjid ini. Maka saya baca surat itu, ayat itu sesungguhnya juga untuk membangun kedekatan dengan panjenengan, sebagai rasa untuk mengenalkan diri. Maka tadi ayat Allah menjelaskan saya supaya kamu saling mengenal. Saya Kiswanto, asli Balong Panggang Pak, tinggal di Pondok Permata Suci. Alhamdulillah hari ini membantu di persyarikatan sebagai bendahara umum di Muhammadiyah daerah, sekaligus ketua yang membidangi lazismu dan wakaf, badan wakaf. Tujuan saya datang ke sini antara lain saya ingin bersilaturahim dengan panjenengan, karena tidak mungkin saya bisa mengenal semuanya. Maka alhamdulillah hari ini ditakdirkan untuk kita saling mengenal. Karena dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Rasulullah itu pernah bersabda, "Inna ajala ta'a khawaban la silaturahim." Kata Rasulullah itu, sesungguhnya ada satu perbuatan taat yang jika perbuatan itu kamu segerakan untuk dilakukan. Ada satu amal soleh yang amal soleh itu jika kamu lakukan, kata Nabi, maka balasannya akan disegerakan oleh Allah. Dan perbuatan itu namanya silaturahim. Maka saya berharap Allah nanti akan membalas secara langsung pertemuan kita hari ini dalam wadah silaturahim. Lalu apa saja keutamaan bagi orang yang suka bersilaturahim itu? Rasulullah kemudian menjelaskan ada 3 hal yang akan diperoleh orang yang suka silaturahim itu. Yang pertama, inna silaturahim mahabbatun fil ahli. Siapa saja manusia yang suka silaturahim itu, maka Allah akan menyebabkan keluarganya mencintai dia. Bapak Ibu mungkin punya putra dan putri.
2, 3, 4. Saya yakin betul di antara anak bapak ibu itu yang paling panjenengan cintai, meskipun semuanya pasti dicintai, itu adalah siapa di antara mereka yang suka bersilaturahim dengan panjenengan. Kita punya anak-anak pertama sukses, tapi dia tidak pernah telepon, tidak pernah pulang, tidak pernah kasih kabar. Sementara anak kedua juga sukses, tapi dia suka kasih kabar, suka kirim sesuatu, suka menyapa kepada kita, suka dekat kepada kita, suka memberi sesuatu kepada kita. Insya Allah anak yang begini akan lebih kita cintai dibandingkan anak yang lain. Dengan sering kita menyebut namanya, dengan kita membanggakan dia. Maka betul kata Rasulullah itu, kalau kita suka silaturahim, insya Allah keluarga kita akan mencintai kita melebihi anak-anak yang lain. Yang kedua, Rasul juga mengatakan jika kita suka silaturahim, maka wa makratun fil mal, maka Allah akan menambahkan rezeki kepada kita. Rezeki itu sifatnya bukan sekedar uang, bukan sekedar harta dan lain sebagainya, tetapi rezeki itu bisa jadi kehidupan kita yang sehat, langkah kita yang selalu disukai orang, hidup kita yang mungkin berkah dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah Allah akan memperpanjang usia kita. Wa man sa'atun fil asal, yaitu Allah akan memperpanjang usia orang tersebut. Memperpanjang usia di sini ya tentu bisa melangsungkan kehidupan kita. Di banyak kesempatan saya sampaikan, ketika kita suka silaturahim, mengunjungi rumah teman, tentu ketika lapar ada suguhan yang bisa diberikan. Dan cara untuk memperpanjang usia salah satunya adalah menikmati suguhan dari teman-teman kita itu. Maka tidaklah aneh kalau orang yang suka berjalan kemana-mana, menyambung hubungan silaturahim yang baik dengan siapapun itu, maka dia cenderung lebih panjang usianya daripada orang yang duduk diam saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada banyak pelajaran dari pelaksanaan ibadah haji. Salah satu yang lain adalah ada sebuah bacaan doa, yang bacaan doa itu paling sering dibaca ketika kita sedang melakukan tawaf. Bacaan itu antara lain adalah doa yang paling utama di antara semua doa. Doa itu berbunyi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan saya keselamatan, kebahagiaan pada saat saya hidup di dunia. Ya Allah, berikan saya keselamatan, kebahagiaan ketika saya nanti hidup di akhirat. Dan ya Allah, bebaskan saya dari api neraka. Ini adalah puncak dari doa. Semua kehidupan kita muaranya akan sampai kepada doa tersebut, supaya kita bahagia ketika di dunia. Bagaimana kita bisa bahagia pada saat kita di dunia? Atau dengan kata lain, bagaimana kehidupan di dunia itu membuat kita bahagia, lalu mengantarkan kebahagiaan itu hingga sampai bahagia di akhirat dan membebaskan kita dari api neraka yang arahnya adalah menuju surga. Maka yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus mengupayakan supaya diri kita selamat pada saat di dunia ini. Bagaimana supaya kita bisa selamat? Suatu ketika ada sahabat Nabi namanya Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Dia bertemu dengan Rasulullah, kemudian Uqbah memegang tangan Nabi. Lalu kemudian Uqbah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana seorang mukmin dapat selamat?" Lalu Rasulullah menjawab, "Wahai Uqbah, akris lisanaka wa yasaka baituka wabqi ala qati'atika." Lalu kemudian Rasul menjawab, "Wahai Uqbah, jika kamu ingin selamat, lakukan 3 hal. Yang pertama adalah jaga lisanmu, jaga ucapanmu, Uqbah.
Menjaga ucapan itu tidak sekedar kita ngomong kemudian berhati-hati. Menjaga ucapan juga bisa diartikan dengan segala sikap kita, tindak tanduk perbuatan kita harus seiring dengan ucapan kita. Maka seringkali saya sampaikan, kok bisa ya ada manusia yang mengaku beragama, mengaku bahwa Islam itu adalah sesuatu yang paling betul diyakini oleh dia, dipelajari oleh dia, bahkan mengaku dia adalah manusia yang paling betul dengan ajaran yang dibawa itu, dengan apa yang dipelajari itu. Tapi kemudian mulutnya, ucapannya, tindakannya itu tidak sama dengan apa yang dipelajari. Saya ambil contoh. Bisa jadi kita berniat baik ketika kita hidup bertetangga, pagi-pagi membersihkan selokan, bahkan sampai nyebrang ke rumah tetangga kita. Niat kita baik, tapi tanpa kita sadari kadang itu menyinggung tuan rumah di sisi yang lain. Ketika kita membersihkan selokan, muncul bau, lalu tuan rumah sebelah itu sedang makan pagi. Niat kita betul sebenarnya, tapi kemudian ada cara yang salah, yang ini harus kita hati-hati. Ini juga bagaimana salah satu hal yang diartikan sebagai menjaga lisan itu. Maka kata Rasulullah, nek awakmu kepengen selamat, yang pertama kali harus kamu lakukan adalah jagalah ucapanmu, jagalah tindakanmu supaya kamu ingin selamat itu. Yang kedua, Nabi kemudian mengatakan, kalau kamu ingin selamat, hendaklah kamu merasa puas dalam rumah di mana kamu tinggal. Janganlah kamu suka keluar rumah tanpa kepentingan yang sangat. Bapak Ibu, coba perhatikan hari ini. Di antara kita tidak merasa nyaman kalau minum kopi tidak di dalam rumahnya. Maaf, saya ulangi. Di antara kita tidak merasa nyaman kalau minum kopi di rumahnya sendiri. Semua pergi ke warung-warung kopi. Yang minum segelas kopi saja dia bisa menghabiskan waktu 1-2 jam. Padahal Rasulullah mengatakan, nek sampean kepingin selamat, cintailah rumahmu. Jangan kamu keluar rumah kecuali untuk hal yang sangat penting. Maka anak-anak kita hari ini itu suka sekali nongkrong di kafe-kafe, di warung kopi, itu melebihi batas waktu. Bagaimana dia akan selamat kalau rumahnya saja sering ditinggal untuk hal-hal yang tidak penting? Bagaimana kita bisa selamat tinggal di dunia ini kalau kita juga tidak kerasan di rumah kita? Bukankah persinggungan, bercengkrama dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita itu jauh lebih utama, dan itu akan membangun kedekatan supaya kita selamat sekeluarga. Ini menjadi bahan renungan bagi kita bersama. Lalu yang ketiga, hendaklah kamu menangis karena mengingat dosa-dosamu. Berapa banyak di antara kita yang sholat kemudian bisa menitikkan air mata karena kita akan ingat dosa-dosa kita. Barangkali kita baru bisa berdoa lalu menangis kalau kita kehilangan sesuatu, kalau kita ada hal yang kita butuhkan, tapi pada saat bahagia kita jarang menitikkan air mata. Maka ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Di lain kesempatan Uqbah kemudian kembali ketemu dengan Rasulullah. Kemudian dia bertanya kembali kepada Nabi, ya Rasulullah, tolong sebutkan kepadaku amalan-amalan yang utama. Maka kemudian Rasulullah kembali berkata kepada Uqbah, wahai Uqbah, silman qata'aka wa atiman haramaka wa arid aman dolamaka. Hai Uqbah, sambunglah hubungan kerabat yang akan memutuskan hubungan kepadamu, dan berilah kepada orang yang menolakmu, serta maafkan orang-orang yang menganiaya kamu. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari beberapa penjelasan tadi, kiranya 6 hal itu yang jika kita lakukan, 3 hal kita hindari dan 3 hal kita lakukan, insya Allah akan membawa keselamatan kita. Tidak hanya di dunia ini,
tapi semoga keselamatan yang terbawa sampai dengan saat kita di akhirat nanti. Lalu muncul sebuah pertanyaan yang kedua, setelah kita selamat, bagaimana supaya kita sukses pada saat kita di dunia ini? Setidaknya apa itu sukses? Bagi orang yang punya hutang, sukses itu adalah mampu mengembalikan semua pinjaman. Bagi orang yang sakit, sukses itu artinya dia sembuh dari penyakitnya. Bagi orang yang punya keturunan, kemudian anak-anak itu membuat hati kita tidak tentram, maka sukses itu artinya bagaimana menghasilkan putra-putra yang atau putri yang soleh dan solehah. Tetapi dalam pandangan Allah, sukses tidak sekedar itu. Sukses itu bagaimana kita bisa menyikapi kehidupan kita yang dilandasi oleh rasa kebersyukuran yang tinggi. Bisa jadi kita tidak punya uang, kita bingung, tapi kita bisa tidur dengan nyenyak, bisa beribadah dengan khusyuk, menikmati proses perjalanan hidup ini dengan nyaman, setenang-tenangnya. Maka kita kemudian merasa bahwa saya sukses. Lalu apa itu kesuksesan? Saya mengatakan kesuksesan itu bertemunya keajaiban dengan apa yang kita inginkan. Di dalam bahasa kita namanya miracle, keajaiban. Saya ambil contoh. Pada saat seseorang naik mobil Volvo, kemudian dia meluncur dari tol Sidoarjo, Mojokerto menuju Gresik, kemudian dia terlempar sampai jauh di bawah itu, sebagaimana apa yang telah terjadi. Kemudian dia selamat, tidak terjadi apapun, maka saya menyebut itu sukses. Ajaib itu. Kok bisa orang yang terlempar dari jalan tol setinggi itu dengan kecepatan yang tinggi menabrak pohon, tapi dia tidak menimbulkan luka apapun? Maka saya sebut itu keajaiban. Dan keajaiban itu menghasilkan keberuntungan. Lalu bagaimana supaya kita beruntung? Ya nopo caranya kita itu selalu untung, yang dengan untung itu kemudian sukses. Bapak Ibu, orang bodoh itu cenderung dikalahkan oleh orang yang pintar. Orang yang pintar itu cenderung dikalahkan oleh orang yang cerdas. Orang yang cerdas selalu dikalahkan oleh orang yang lihai, yang pandai mengatur siasat. Sementara orang yang bodoh, orang yang pandai, orang yang cerdas, orang yang lihai itu seringkali kita kalahkan, kalah dengan nasib, yaitu untung tadi itu. Bukankah kita dulu pernah sekolah satu kelas dengan orang yang kita anggap bodoh, tapi kemudian pada saat kita hidup sekarang, teman kita yang kita anggap bodoh itu ternyata menjadi atasan kita. Awakmu biyen lu sekolah lu gak pinter kebanyakan, kok saiki dadi atasanku? Kemudian dia bilang, iya awakmu lak pinter ya, tapi kok sugih aku. Awakmu lu ganteng, tapi nek disalah bojomu kok ayu bojoku. Bukankah itu sering terjadi saat ini tuh? Maka saya sebut itulah keberuntungan. Lalu bagaimana kita bisa mendatangkan keberuntungan-keberuntungan itu dalam hidup kita? Maka ternyata Al-Quran juga memberikan penjelasan. Nek sampean kepengin untung, itu syaratnya ada 5. Dan itu mari kita tanamkan kepada anak-anak kita. Apa itu? Coba nanti ketika kita pulang, kita lihat ada salah satu surat di dalam surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khairu la'alakum tuflihun. Kata Allah, wahai orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Yang pertama, syarat supaya kita sukses nomor setunggal, kita harus beriman dulu.
Sebab sehebat apapun kita, sehebat apapun anak kita, kalau dasar iman tidak dimiliki, artinya dia tidak percaya dengan adanya Tuhan, tidak percaya adanya Rasulullah, tidak percaya adanya kitab Allah, tidak percaya adanya malaikat, kepada hal yang gaib, kepada qada dan qadar, maka dia tidak akan pernah sukses dalam hidupnya. Artinya dia harus beriman, kemudian berislam. Sehebat apapun manusia, kalau garis iman dan Islam tidak ada dalam hatinya, maka kita tidak bisa menyebut orang itu sukses. Maka ketika ada orang selain Islam, kita pandang kaya, kita pandang sukses, sebenarnya dia sedang tidak sukses. Allah sedang bahasanya ngeluluh supaya dia kemudian dibenamkan di neraka nanti. Syarat yang kedua, dia harus rukuk. Rukuk itu artinya sholat. Yang ketiga, dia harus sujud. Sujud itu artinya sholat. Yang keempat, dia harus menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan itu salah satunya dengan sholat. Maka tulis di papan rumah kita banner yang besar, tulis dengan kalimat yang kuat, wahai anakku, sehebat apapun kamu, sekaya apapun kamu, Bapak tidak akan pernah mengakui bahwa kamu menjadi orang yang hebat selagi kamu tidak melakukan sholat di dalam kehidupan kamu. Kamu jadi manajer, jadi komisaris, jadi apapun, Bapak tidak akan pernah bangga kepadamu jika sholat itu tidak kamu lakukan. Karena itulah kunci sukses. Dan orang tua yang hebat akan merasa sukses jika anak dan keturunannya melakukan sholat sebagaimana perintah Allah di dalam surat Al-Hajj tadi. Yang kelima, yang keenam, yang kelima betul, salah satu kunci sukses adalah berbuat kebaikan. Bapak Ibu, saya akan cerita sedikit sekali di waktu 9 menit yang tersisa ini. Ada sebuah pelajaran menarik ketika saya melaksanakan ibadah haji, yang itu membuat saya traumatis, yang kalau saya ingat itu membuat saya sering menangis. Saya alhamdulillah bergabung dengan KPIH PDM Gresik. Kami berangkat 45 jamaah, terbagi dalam 3 kloter, sebagaimana semua KPIH tahun ini yang jamaahnya terpecah-pecah dalam banyak hotel. Dan Allah mentakdirkan saya sebagai ketua rombongan, yang tentu harus keliling dari satu hotel ke hotel yang lain dengan segala keterbatasan yang ada. Pada saat wukuf di Arafah, kami terpisah setengah rombongan atau 3/4 itu dibawa bis menuju Maktab Indonesia, sementara saya dan 16 yang lain masuk ke bis berikutnya, kemudian diletakkan di pinggir jalan, yang kami tidak tahu harus menuju mana, karena ini pengalaman haji pertama. Sesampai di lokasi itu, saya coba Google Map di mana letak teman-teman yang lain di Maktab Indonesia itu. Ternyata jaraknya 2,2 kilo. Dan kalau berjalan di suhu 46 derajat Celcius. Sementara jamaah saya 2 orang membawa kursi roda. Maka saya putuskan kita akan mencari tenda terdekat di mana posisi kita sekarang berada. Kami jalan. Belum sampai 100 meter, datanglah petugas. Bapak dari mana? Surabaya. Kenapa di sini? Saya tidak dapat tenda. Masuk saja. Saya masuk. Tahukah Bapak Ibu, tenda yang saya masuki atau jamaah 16 orang itu berkumpul bersama dengan OEHN plus jamaah Turki dan Aljazair. Kami masuk ke sana, mendapatkan fasilitas yang lebih dari jamaah Indonesia yang lain.
dengan aneka makanan yang barangkali tidak kami kenal ketika ada di Indonesia, yang kemudian kami makan sebagai makanan paling istimewa. Tas kami dipenuhi oleh makanan, keju, yogurt, hal yang jarang kita makan di sini. Malam hari kami diangkut ke Musdalifah setelah orang berebut naik bis akibat jumlah bis yang terbatas, sementara penumpukan jamaah terlalu banyak. Kami diangkut hingga tengah malam. Ketika di Musdalifah, itulah peristiwa terbesar yang mungkin saya alami. Saya bilang kepada sopir bis, tolong kami diantar ke Maktab Indonesia. Tapi apa daya, diturunkan kembali di tengah jalan dan dikumpulkan kembali dengan jamaah Turki. Dikasih karpet, dikasih makanan lagi. Semua jamaah sudah menolak. Tidak, tas kami tidak cukup. Istri saya kemudian bilang, jangan ditolak. Betapa kecewanya orang lain yang memberi kemudian kamu tolak. Maka kemudian kami menerima. Tas sudah penuh, Bapak Ibu. Setelah sholat subuh, bis tidak datang. Saya putuskan untuk jalan kaki 7 kilo. Begitu mau berangkat, tiba-tiba datanglah 4 orang jamaah dari Ciamis membawa kursi roda yang didorong usianya sekitar 80 tahunan. Begitu pula yang dorong, terjebak di pasir, tidak bisa jalan kursi roda itu. 8 orang ini kemudian memegang saya, lalu menangis. Nak, mbok saya ditolong. Saya sudah nggak ada yang bawa, pembimbing saya lepas dari sini. Kami tidak ketemu siapa-siapa lagi kecuali panjenengan. Saya bawa 4 laki-laki dan sisanya perempuan. Yang 2 pakai kursi roda. Berarti sekarang muncul 6 kursi roda. Di tengah perdebatan itu orang itu menangis, saya ikut menangis. Lalu saya sampaikan, Bu, mohon maaf, dengan sangat terpaksa jenengan harus saya tinggal. Pikiran saya kemudian melayang pada saat nanti kita di padang mahsyar. Boleh jadi nanti pada saat kita di padang mahsyar, kita akan kumpul dengan teman-teman kita. Kita akan kumpul dengan istri kita. Kita akan kumpul dengan anak kita. Lalu datanglah panggilan Allah untuk melakukan persidangan. Lalu anak kita akan menjerit kepada kita, Bapak, aku jahat, Pak. Istri kita akan mengatakan, loh Mas, ayo budal bang. Lalu saya mengatakan, gak iso, saya tidak mampu menolongmu. Hari ini saya dipanggal sendirian. Peristiwa itu menancap di hati saya. Lalu saya katakan, Bu, maaf, saya tidak bisa bawa panjenengan. Yang saya bawa ini saya sudah dorong kursi roda. Sampai tinggal di sini, saya kumpulkan di sebuah tempat. Berdoalah, mudah-mudahan nanti ada bis penyapu, ranjau gitu ya, yang akan menjemput panjenengan. Ini nomor telepon saya. Kalau sampai jam 10 jenengan tidak dijemput, insya Allah saya akan balik ke tempat ini. Itu pelajaran pertama, bahwa kelak di dalam kehidupan kita bisa jadi nanti kita tidak akan bisa menolong siapapun kecuali menolong diri kita, itu pun atas rahmat Allah saja. Maka saat ini Bapak Ibu, pesan moralnya, ayo kita arahkan istri kita, anak-anak kita supaya dia dekat sama Allah, sehingga nanti pada saat kita melakukan persidangan di padang mahsyar itu, diawali dari proses itu, bisa menolong diri kita masing-masing. Yang kedua, setelah mengetahui proses perjalanan itu, kami kemudian berjalan. Saya bilang kepada para jamaah, Bapak Ibu,
tas kita ini penuh. Kalau berjalan 7 kilo dengan memanggul rangsel, memegang jinjingan, betapa repotnya panjenengan, betapa lelahnya, tujuan kita masih jauh. Terus bagaimana Pak Kris? Gampang. Buang sesuatu yang tidak penting dan terus kita berjalan. Apa jawabannya? Emane wae. Iki mau dikei roti, makanan kaleng, keju yang tidak ada di Indonesia, Pak. Karpet itu yang ada sandarannya, made in Turkey. Saya katakan, nek sampean eman itu, coba baju jenengan tinggal, Bu Indonesia kan naik. Sementara karpet itu nggak ada. Sebagian nurut Pak, dibuang, disisihkan. Bawa buah-buahan, makanan, minuman yang kita perlukan selama perjalanan. Nurut Pak, dibuang. Tas menjadi ringan, kita dorong kursi roda sampai ke tenda Mina. Kembali saya mengambil ibrah dari peristiwa ini. Bapak Ibu, Allah itu sayang sama kita. Bentuk konkret sayangnya Allah itu memberi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Jadi Allah itu akan memberikan apapun yang kita inginkan, sesuai dengan apa yang direncanakannya, sesuai dengan kebaikan kita. Jadi kalau kita meminta sesuatu kemudian Allah tidak kasih, itu bisa jadi karena Allah sayang kepada kita. Kalau di antara kita pengen mobil, tapi kemudian Allah tidak ngasih mobil, justru ngasih sepeda motor yang agak tua, itulah bentuk kasih sayang Allah. Karena Allah tidak ingin kalau kita punya mobil, kemudian kita lupa kepada hakikat Allah. Berapa banyak orang yang punya motor jelek, dia bisa sholat subuh ke masjid, tapi ketika punya mobil, dia tidak sanggup untuk datang ke masjid. Dia lebih suka datang ke pajak. Sama dengan tadi. Dalam peristiwa itu Allah itu memberi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Allah sudah punya takaran masing-masing atas rezeki yang kita terima. Tidak perlu disesali. Kuncinya rasa kebersyukuran itu. Pesan yang lain, boleh kita menumpuk-numpuk harta tadi di dalam tas kita itu. Tapi ingatlah, tidak semua harta itu akan bermanfaat bagi kita. Bisa jadi akan membawa celaka bagi kita. Allah memerintahkan kita untuk menjadi kaya. Buktinya apa? Ada perintah zakat, ada perintah infak, yang itu potensinya hanya bisa dilakukan oleh orang yang kaya saja, bukan orang yang miskin. Tetapi kalau kita kaya, dengan bertumpuknya barang di dalam tas tadi, kemudian akan kita arahkan kemana kekayaan itu? Apakah kita akan kehabiskan? Apakah kita akan buang sebagaimana barang tadi? Ataukah kita hibahkan sebagiannya, sepertiganya lah paling tidak, atau 2,5% lah untuk kegiatan-kegiatan di jalan Allah? Karena jujur saja, kadang kita itu mensandarkan hidup kita kepada keinginan. Sudah punya mobil satu, pengen mobil kedua, pengen mobil ketiga. Padahal yang kita naiki ya cuma satu mobil itu. Pada saat kita punya mobil, dicita-citakan sebagai tempat ibadah kita. Kalau kita punya mobil, setidaknya istri kita ada di samping kita. Dia tidak naik Trans Jatim yang bisa disenggol oleh laki-laki lain yang bukan murimnya. Setidaknya kalau kita punya mobil, anak-anak kita yang perempuan atau yang laki-laki itu bisa selalu bersama kita tanpa harus digibah oleh orang lain. Kita kan kadang-kadang tidak. Ada makanan yang mestinya cukup kita makan, kemudian kita tambahkan makanan yang lain, kita tambahkan makanan yang lain. Kita punya baju satu atau satu lemari isinya 10, masih kita tambahkan tanpa mengeluarkan apa yang ada dalam almari. Menumpuk kemudian menjadi hal yang tidak berguna. Mari kita mulai menata hati, menata niat. Pangapunten tidak bermaksud menasihati panjenengan. Ini muhasabah untuk diri saya sendiri. Syukur kalau manfaat untuk orang lain, itu saja sebenarnya.
Ayo kita mulai menata hati kita, menata niat kita supaya hidup ini menjadi lebih ringan, hidup ini menjadi penuh dengan rasa syukur. Karena tadi kalau kita doa-doa kita belum dikabulkan dari Allah, utamanya doa-doa menyangkut rezeki dan permintaan yang menyangkut fisik dan lain sebagainya, percayalah itu karena Allah sayang kepada kita, bukan Allah membenci kita. Insya Allah demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf 33 menit, sudah selisih 3 menit. Sekali lagi mari kita berdoa, semoga Allah memberikan kita rezeki yang banyak berupa hidup yang sehat, kemudian rezeki yang berkah, dan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berumrah atau beribadah ke tanah suci dalam sisa hidup kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin salatan tubalighuna biha haja baitikal harami wa ziyarati qabri nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al hajana hajan mabrura wa umratana umratan mabrura wa sa'yana sya'yan mashkura wa dhanbana dhanban maghfura wa amalana amalan sholihan maqbula wa tijaratana lan tabura ya alima ma fis sudur akhizna minad dhulumati ilan nur. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum